Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Katanya, kerja itu yang penting skill. Tapi, pada nyatanya, kerja yang dinilai cuma karena gender, usia, dan status perkawinan. Iya, selamat datang di Diskriminasi Bisnis Level Hard Mode. Apa itu diskriminasi di dunia kerja? Diskriminasi di dunia kerja adalah perlakuan tidak adil yang didasarkan pada gender, usia, agama, kondisi fisik, atau status tertentu, bukan pada kemampuan dan kinerja seseorang. Bentuknya bisa berupa perbedaan gaji, kesempatan promosi, perlakuan tidak setara dalam rekrutmen, hingga pembatasan hak pekerja. Kemarin, aku ketemu cerita tentang seorang karyawan perempuan di pabrik garmen. Dia kerja dari pagi sampai malam, targetnya juga ketat. Tapi, ada satu hal yang bikin dia frustasi. Gajinya lebih rendah dari rekan laki-lakinya, padahal pekerjaannya sama. Nah, bukan hanya dia, tapi justru banyak sekali pekerja perempuan dari sektor tekstil yang melaporkan hal serupa. Bahkan, saat perusahaan efisiensi di tahun 2024 sampai 2025, kerja perempuan justru yang pertama kali di PHK. Hak cuti melahirkan, hak cuti haid justru sering diabaikan. Inilah yang dinamakan diskriminasi kerja. Perlakuan tidak adil berdasarkan gender, usia, dan status, bukan karena kinerjanya. Masalahnya, diskriminasi ini bisa merugikan pekerja dan juga perusahaan loh. Kenapa sih perusahaanku bisa rugi? Karena ketika perusahaan melakukan diskriminasi, reputasi bakal hancur dan juga dapat berpotensi untuk menempuh jalur hukum. Diskriminasi dapat dicegah dengan membangun sistem kerja yang adil dan transparan, mulai dari rekrutmen berbasis kompetensi, penilaian kinerja yang objektif, hingga kebijakan promosi yang jelas. Perusahaan juga perlu memberikan pelatihan anti-diskriminasi secara rutin, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta menunjukkan komitmen manajemen untuk menindak tegas setiap bentuk diskriminasi. Regulasi di Indonesia jelas, perusahaan yang terbukti melakukan diskriminasi bisa mendapatkan teguran, denda, penghentian operasional, atau bahkan proses pidana jikalau menyangkut tentang hak dasar pekerja. Nah, kasus-kasus dari industri garmen itu akhirnya dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Beberapa perusahaan diminta dan diperiksa untuk mengubah sistem kerja mereka. Nah, ini bukti bahwa diskriminasi itu nggak bisa dibiarkan. Karena di balik setiap statistik, ada manusia yang cuma ingin mendapatkan perlakuan secara adil. Maka dari itu merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memastikan hal tersebut terjadi.